Selamat siang pemirsa, kembali Anda menyaksikan Sumatera Utara hari ini, edisi Sabtu 9 Desember 2023. Kali ini bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi seputar Sumatera Utara dan inilah Sumatera Utara siang ini selengkapnya. Pemirsa, modus memberikan tumpangan saat kendaraan korban mogok, pelaku jambret menyikat handphone milik pelajar dan menyeret korbannya hingga ratusan meter. Pelaku berhasil ditangkap warga dan diserahkan ke Polsek Sunggal. Aksi nekat jambret handphone milik pelajar terekam kamera CCTV di Jalan Amal Medan Sunggal. Pada rekaman CCTV terlihat pelaku jambret mengendarai sepeda motor jenis Matic menyeret korban yang merupakan seorang pelajar sejauh ratusan meter. Peristiwa bermula saat korban bersama ibunya akan pergi ke tempat kursus, namun di perjalanan kendaraan korban mogok. Melihat korban berjalan kaki bersama ibunya dan mendorong kendaraannya, pelaku langsung menawarkan tumpangan kepada korban. Di balik menolong, pria tersebut memiliki hasrat untuk menjambret harta korban. Tanpa basa-basi, pelaku merampas handphone milik korban dan langsung melaju kencang. Korban spontan menarik sepeda motor pelaku dan berharap pelaku berhenti. Namun pelaku terus melaju kencang hingga menyeret korban sampai sejauh ratusan meter. Akibatnya korban mengalami luka memar dan pakaian robek akibat terseret di jalan raya. Korban bernama Rafael mengatakan peristiwa terjadi sangat singkat saat dirinya pergi ke tempat kursus bersama ibunya. Pelaku sempat mengantarnya sampai lokasi kursus sebelum dirinya menjadi korban jambret. Namanya awak mama antar aku untuk ke les, cuman motor mama mati tiba-tiba nggak tahu. Mogok ya? Nah di antara aku memang ku tengok apa di antara awak kencang kali. Kok kali kencang nih aku keluar untuk telepon mamamu supaya sampai sini. Oh ya bang. Berarti HP dipegang dia? Iya, ini langsung digeputnya langsung sampai ke Sunggal. Pegang belakang skopinya. Kepala Lingkungan 12, Hendra Syahriza menjelaskan ia bersama warga telah mengamankan pelaku jambret dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Jadi gimana bang, katanya berhasil mengamankan pelaku penjambretan? Ya benar, tadi Jalan Sunggal, Kelurahan Sunggal, di wilayah kerja saya Lingkungan 12 terjadi ada penjambretan yang dikejar dari Jalan Amal ke Sunggal dan didapatkan di Jalan Sunggal 12. Dan di situ saya mendapat informasi dari warga, langsung saya ke TKP dan saya melaporkan tersangka. Saya akan bertindakan untuk menghubungi kepolisian, namun kepolisian dengan respon cepat menangkap. Pelaku telah diamankan ke Polsek Sunggal bersama barang bukti sepeda motor yang digunakan pelaku untuk menjambret korban. Pemirsa, diduga mengantuk saat berkendara, seorang pengendara motor terjatuh hingga tertabrak truk box di kawasan Jalan Yosudarso kilometer 13,5 Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Akibat kecelakaan tersebut, seorang penumpang meninggal dunia, sedangkan pengendara motor mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Petugas unit Laka Lantas Kepolisian Sektor Medan Labuhan yang menerima laporan langsung turun ke lokasi kecelakaan dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi yang ada di lokasi. Korban tewas diketahui bernama Firman Syah, warga Jalan Seroja, Kecamatan Medan Sunggal. Rekannya pengendara motor bernama Muhammad Nadil Koto, warga Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang yang selamat dari baut. Kanit Lalu Lintas Kepolisian Sektor Medan Labuhan, Ajun Komisaris Polisi Dayat Hasibuan mengatakan peristiwa kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban pengendara sepeda motor bersama rekannya berboncengan datang dari arah Jalan Pelabuhan Raya Belawan menuju Jalan Medan Barat. Setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara, petugas unit Laka Lantas Polsek Medan Labuhan selanjutnya mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Pirga di Medan untuk keperluan visum. Pengendara
motor atas nama Nadil Koso hanya mengalami luka-luka, sedangkan rekannya penumpang sepeda motor meninggal dunia di tekan dari Belawan menuju Medan, tepatnya di kilometer 13,3. Mobil box setelah kejadian meninggalkan TKP. Untuk proses penyelidikan dan pengembangan kasus, sepeda motor korban diamankan di unit Lantas Polsek Medan Labuhan. Unit Laka Lantas Polsek Medan Labuhan masih melakukan penyelidikan dengan mencari rekaman CCTV di lokasi kejadian untuk mengungkap identitas kendaraan truk box yang kabur setelah menabrak korban. Pemirsa, untuk mengantisipasi bencana alam saat musim hujan, Koramil 07 Johar Kodim 0205 Tanah mengajak masyarakat menjaga lingkungan dan melakukan gotong royong membersihkan selokan dan jalur air hujan dari perbukitan. Tingginya curah hujan harus diwaspadai terjadinya bencana alam seperti tanah longsor dan banjir, terutama di kawasan perbukitan. Untuk mengantisipasi bencana alam, Koramil 07 Johar Kodim 0205 Tanah Karo mengajak masyarakat peduli lingkungan dan gotong royong. Melakukan karya bakti bersama masyarakat untuk menjaga lingkungan dan membersihkan drainase yang merupakan jalur air. Seperti yang dilakukan di Desa Tarigan, Kecamatan Johar, Kabupaten Karo, yang merupakan kawasan perbukitan rawan bencana alam tanah longsor dan luapan air hujan. Gotong royong membersihkan selokan yang tersumbat akibat endapan dan sampah di pemukiman penduduk dan lingkungan sekitar. Babinsa Koramil 07 Johar Serka Sarwan mengatakan kegiatan ini merupakan atensi dari Dandim 0205 Tanah Karo, Letkol Infantri Ahmad Afrian Rangkuti kepada sebuah jajarannya. Kecamatan Johar merupakan kawasan perbukitan salah satu daerah rawan bencana alam yang cukup tinggi. Gotong royong ini menjadi agenda rutin TNI bersama Polri dan masyarakat untuk mengantisipasi bahaya bencana alam akibat tingginya curah hujan dan mencegah wabah penyakit. Kegiatan karya bakti yaitu untuk pembersihan saluran parit atau selokan agar desa ini tidak terkena banjir. Dan yang kedua, tentunya untuk menghalau agar tidak terjadinya wabah penyakit seperti DBD. Itu semua kami bekerja sama dengan perangkat desa atau Pak Kades dan Prokopincam untuk melaksanakan kegiatan ini semua. Kepala Desa Johar, Suheri Tarigan mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah dari Koramil 07 Johar untuk mengajak masyarakat membersihkan lingkungan mengantisipasi bencana. Gotong royong di desa dilakukan setiap pekannya dengan program Jumat Bersih. Kegiatan Koramil ini semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli lingkungan dan menjaga kebersihan. Dari pihak TNI Polri bisa bersama masyarakat dan bisa memberi contoh bagi warga yang lain supaya kedepannya kegiatan semacam ini bisa terus dilakukan. Dengan tujuan tentunya adalah untuk kebersihan lingkungan kita, menjaga wabah penyakit, dan tentunya bersih itu indah. Pemirsa, kantor cabang Bulog Kota Sibolga menjamin ketersediaan pasokan beras untuk 3 bulan ke depan. Untuk itu masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan beras di pasaran, terutama jelang perayaan Natal dan pergantian tahun. Hal itu disampaikan langsung pimpinan cabang Bulog Kota Sibolga Ahmad Fadli ketika mengikuti kegiatan pelaksanaan pasar murah sembako yang digelar Pemkot Sibolga yang bekerja sama dengan tim pengendalian inflasi daerah Kota Sibolga. Ahmad Fadli menjelaskan saat ini ketersediaan beras di gudang Bulog cabang Kota Sibolga mencapai 1.600 ton dan dalam pekan ini persediaan beras di gudang Bulog Sibolga akan kembali bertambah dengan datangnya pasokan beras dari Bulog Kota Medan sebanyak 1.000 ton. Dan untuk menekan naiknya harga beras di pasaran, Bulog Kota Sibolga juga telah melakukan operasi pasar melalui penjualan beras murah SPHP ke pasaran serta mengikuti kegiatan pasar murah yang digelar Pemkot Sibolga maupun Pemkab Tapanuli Tengah. Tak hanya itu, dalam menekan kenaikan harga beras, kantor cabang Bulog di Kota Sibolga juga telah mendistribusikan bantuan pangan yang disalurkan oleh kantor Pos Indonesia. Di gudang
Bulog Sibolga itu ada sekitar 1.600 stok. Langsung berapa bulan ke depan itu? 3 bulan ke depan kita akan stok untuk beras. Saat ini juga Bulog terus melakukan operasi pasar melalui beras SPHP dan juga akan ada bantuan pangan yang akan disalurkan oleh PT Pos untuk menekan harga beras di Desember ini. Pemirsa, ratusan siswa SMA Negeri 1 Hidai, Kabupaten Langkat mengikuti deklarasi dan penandatanganan tolak perundungan bullying dan kenakalan remaja. Deklarasi dan penandatanganan ini dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara dan PLT Bupati Langkat Syah Afandi. Maraknya perundungan bullying dan kenakalan remaja merupakan tanggung jawab pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan yang menaungi para siswa sekolah dalam dunia pendidikan. Seperti halnya yang dilakukan SMA Negeri 1 Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, menolak perundungan bullying serta kenakalan remaja dengan melakukan deklarasi tolak hal negatif bagi para siswa. Para siswa dan pihak sekolah juga menolak keras maraknya peredaran narkoba dan tindakan tawuran. Deklarasi ini ditandai dengan penandatanganan spanduk yang dilakukan oleh PLT Bupati Langkat. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, pihak sekolah dan seluruh siswa mengikuti deklarasi sekaligus menampilkan seni budaya dan asal mula terbentuknya daerah Langkat yang ditampilkan dalam bentuk drama kolosal. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Arsen Nasution mengatakan, sesuai dengan instruksi PJ Gubernur, ada 3 hal yang tidak boleh terjadi dalam dunia pendidikan, yakni perundungan bullying, kekerasan seksual, dan intoleran. Untuk itu, pihak sekolah harus bekerja keras dan menggandeng semua elemen yang berada di lingkungan sekolah. Apa yang kita laksanakan pada hari ini di SMA Negeri 1 Hinai merupakan jawaban komitmen dari kepala sekolah, kepala cabang, guru-guru yang ada di wilayah Kabupaten Langkat bahwa 3 dosa besar yang diingatkan oleh Bapak Gubernur Hasanuddin harus pasti berlangsung, harus pasti dihindari. Sehingga wibawa sekolah, kompetensi anak-anak bisa terpelihara. Kepala Sekolah Supriyanto mengatakan deklarasi ini merupakan bentuk komitmen para siswa dan pihak sekolah menolak keras perundungan bullying dan kenakalan remaja, sehingga dunia pendidikan di negara Indonesia khususnya di Kabupaten Langkat bisa lebih baik. Penandatangan komitmen bersama perundungan dan narkoba, serta yang terakhir adalah pemberian beasiswa dari beberapa perguruan tinggi. Alhamdulillah tahun ini guru kami ada yang diberikan 5 orang diberikan beasiswa S2 penuh oleh Universitas Pancabudi. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi semangat bagi kami, bagi guru, bagi anak-anak kami untuk terus berpacu menjadi anak-anak yang hebat ke depan, karena kami yakin 10-20 tahun ke depan pemimpin ini akan digantikan oleh mereka. Deklarasi penolakan bullying dan kenakalan remaja ini dirangkai dengan peletakan batu pertama pembangunan sarana olahraga di lingkungan sekolah seperti lapangan futsal dan bola basket. Pemirsa, KPUD Kabupaten Toba Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM melaksanakan rapat koordinasi persiapan pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS untuk pemilihan umum 2024 di Laguboti, Kabupaten Toba. Ketua KPUD Toba, Sugar Sibarani, menekankan agar PPS berhati-hati dalam melakukan perekrutan KPPS untuk mencari KPPS yang sehat dan normal untuk memiliki kemampuan menulis, membaca, dan menghitung yang baik. Sugar menjelaskan KPPS yang direkrut seluruhnya akan mendapatkan pelatihan terkait tugas yang nantinya akan mereka hadapi pada saat pemungutan dan perhitungan suara di TPS pada 14 Februari 2024. Dengan pelatihan tersebut, KPPS mendapatkan pengetahuan dan kemampuan yang sama, sehingga pemungutan dan perhitungan suara di TPS dapat terjaga kualitas dan integritasnya.
Sugar berharap sesuai dengan timeline pembentukan KPPS, proses perekrutannya dilaksanakan mulai 11 Desember 2023 dan pelantikannya dilaksanakan pada 25 Januari 2024. Diharapkan para calon KPPS secara mandiri dapat mengupload dokumen pendaftaran ke aplikasi Siakbak. Keputusan KPU bahwa seleksi pembentukan atau perekrutan KPPS itu sudah dimulai dari tanggal 11 Desember ini. Kepada teman-teman PPS yang punya kewenangan untuk membentuk itu, kita melakukan rapat koordinasi ini. Kita memberikan gambaran bagaimana membentuk KPPS itu sesuai dengan aturan dan juga bagaimana KPPS yang terbentuk nanti merupakan yang punya kompetensi, kemudian mampu berkarakter dan juga punya skill yang mumpuni terutama dalam hal. Pemirsa, ribuan kotak suara sudah mulai dipersiapkan KPUD Labuhan Batu Selatan untuk pemilu 2024. Puluhan pekerja lepas mulai dipersiapkan untuk mempercepat perakitan dan pemasangan locis pada kotak suara. Dipercepatnya perakitan kotak suara bertujuan untuk antisipasi kerusakan alat penyimpanan perakitan di gudang logistik KPUD di Calinsum, Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, dan diawasi oleh anggota KPU setelah perakitan kotak suara berbahan kardus duplex yang langsung dibungkus menggunakan plastik kubus. Untuk menghindari kerusakan akibat terkena air, Kasubag Logistik KPUD Labuhan Batu Selatan Aryadi Fitra menyampaikan logistik yang telah masuk ke KPUD berupa kotak suara, bilik suara, tinta, segel, dan segel plastik pengganti gembok. Jumlahnya sesuai dengan kebutuhan, jumlah kotak suara 5 per TPS dan TPS berjumlah 125. Bilik suara yang dibutuhkan sebanyak 4.400, tinta 2.050, dan untuk segel sesuai dengan keputusan 1.281 yang dikeluarkan KPU Republik Indonesia. Untuk logistik kotak suara ada kekurangan sebanyak 105 karena terlalu lama di jalan dan terkena hujan dan sudah dilaporkan agar kebutuhan dapat terpenuhi. Kemarin kita kekurangan di kotak karena pengiriman dari Jawa itu terlalu lama di jalan dan terkena hujan. Jadi ada kekurangan sekitar 105 kotak suara yang sudah kita mintakan kembali untuk kekurangan itu biar kebutuhan itu terpenuhi. Dan itu sudah kita laporkan ke KPU Provinsi akan segera sebentar lagi akan datang ke KPU Selatan. Sementara itu, gudang logistik pemilu 2024 dijaga selama 24 jam dibantu oleh aparat kepolisian. Pemirsa, KPU di berbagai daerah terus gencar mensosialisasikan pemilu 2024 untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu mendatang berjalan dengan baik dan sukses. Upaya sosialisasi dilakukan oleh KPU Kabupaten Langkat dengan mendatangi perguruan tinggi swasta Islam yang ada di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Dalam kesempatan tersebut, KPU Langkat mengajak para mahasiswa untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang. KPU Langkat juga mengajak para mahasiswa untuk memeriksa nama serta nomor induk kependudukan apakah telah terdaftar di pemilu 2024. Selain itu juga KPU mengajak partisipasi pemilih mahasiswa untuk mengetahui seluruh partai peserta pemilu dan jenis surat suara pemilu 2024. Anggota KPU Kabupaten Langkat, Maghfirah Fitri menjelaskan bahwa dengan sosialisasi langsung ke perguruan tinggi ini diharapkan dapat mengajak mahasiswa yang merupakan pemilih pemula. Untuk itu, berpartisipasi dan menjadi pemilih cerdas pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang. KPU Langkat kembali melaksanakan nonton bareng. Ini yang kedua kali ya, setelah yang kemarin nonton bareng pertama di Hari Santri Nasional. Kemudian ini nonton bareng dalam rangka Hari Pemuda. Dalam nonton bareng kali ini kita juga mensosialisasikan cek DPT online kepada mahasiswa untuk memastikan mahasiswa ini sebagai pemilih pemula nantinya sudah terdaftar sebagai pemilih supaya bisa ikut memilih di hari coblosan 14 Februari 2024 nanti.
KPU Langkat juga memberikan hadiah berupa boneka maskot Pemilu 2024 kepada para mahasiswa yang berhasil menjawab kuis. Sosialisasi pemilu ini diakhiri dengan nonton bareng film produksi KPU yang berjudul Kejarlah Janji. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, dalam upaya menjadikan masyarakat sehat dan bugar, dilakukan senam massal diikuti oleh ratusan warga hamparan Perak di lapangan Pasar 2 Desa Kelambir 5 Kebun, Kabupaten Deli Serdang pagi tadi. Antusias masyarakat Desa Kelambir 5 Kebun, Kabupaten Deli Serdang mengikuti senam massal dipandu oleh beberapa instruktur berpengalaman. Pola hidup sehat melalui senam massal merupakan sebagai wujud kekompakan di tengah masyarakat sehingga mampu meningkatkan hubungan silaturahmi. Senam sehat masyarakat Kelambir 5 merupakan rutin dilakukan secara swadaya sebagai komitmen membangun kebersamaan. Dengan kekompakan yang dibangun diharapkan memberi dampak positif bagi pembangunan daerah seperti halnya kegiatan gotong royong. Kepala Desa Suprayogo mengatakan dengan semangat gotong royong terus digalakkan di tengah masyarakat bersinergi bersama unsur elemen organisasi masyarakat. Melalui senam sehat dengan sinergitas yang dibangun oleh pemerintah desa maupun menjadikan masyarakat sehat terwujudnya daerah yang maju. Tujuan dilaksanakan senam sehat untuk Desa Kelambir Kebun ini sebenarnya dari tahun berapa 2017 kalau nggak salah ya, waktu itu sudah pernah dilaksanakan dan memang antusias masyarakat luar biasa. Namun pada kesempatan ini karena mungkin agak lambat cara penyampaian kepada masyarakat, ini berkurang sebenarnya. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.